siang, perkenalkan saya David Falakni, mahasiswa Jakarta Global University, Prodi Manajemen dari kelompok 8. Di sini saya akan mewawancari seseorang nih, dengan siapa? Dengan saya sendiri, Akbar Fedirianto. Oke, Mas Akbar, saya akan bertanya nih, apa saja sih bentuk praktik bisnis yang dianggap tidak halal dalam konteks hukum Islam? Praktik bisnis itu tidak adil dan bebas dari penipuan yang dianggap itu sih haram. Nah, contohnya apa tuh, kayak apa? Contohnya sih seperti riba, suap, perjudian, ataupun penipuan. Nah, dari yang Mas Akbar sebutin nih, boleh nggak sih berikan salah satu contohnya, kayak contoh dari perjudian deh? Perjudian itu sekarang ini kayak ada judi online, adu ayam sambung, terus sama biasanya sih juga kayak judi kartu juga ada sih. Dan cukup ya teman-teman. Oke, Mas Akbar, terima kasih nih udah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan dari saya nih. Ya, sama-sama Mas Taufik. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya David Falakni, mahasiswa Jakarta Global University, Prodi Manajemen dari kelompok 8. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat nih. Dengan Bapak siapa? Ustadz Rojudin. Pak Ustadz Rojudin. Langsung pertanyaannya, Pak. Ya. Bagaimana dampak dari praktik riba dalam dunia usaha terhadap masyarakat? Ya sebenarnya dampaknya ya sangat membahayakan, karena kan jelas yang namanya riba itu Allah sudah mengharamkan. Dalam kitab suci Al-Quran itu jelas ya, yang namanya riba tidak boleh membungakan uang, apalagi yang namanya usaha segala macam. Ya yang namanya haram ya nggak boleh sebenarnya, karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Gitu. Walaupun bentuknya membungakan uang sebagai artinya membungakan uang itu kan udah haram. Bapak bisa sih sebutin contohnya? Contohnya, iya seperti kan kita boleh menabung nih, kayak nabung bank muamalat, bank-bank yang tidak menggunakan uang, gitu. Jasa usaha-usaha aja sepertinya banyak yang sifatnya menggandakan uang, bunga lah ya. Nah, itu haram, riba namanya. Itu kalau kita nyimpen mengharapkan bunga dari bank itu kan itu haram. Gitu. Jadi apalagi usaha-usaha seperti peminjaman, kemudian misalnya kita minjem nih, dijanjikan gitu ya, saya minjem dah 10.000, nanti saya kembalikan 15.000, itu yang 5.000 itu haram. Itu riba. Gitu. Jadi kalau minjem 10.000 ya kembalikan 10.000 harus gitu ya. Tapi kalau usaha bersama bagi keuntungan tuh enggak gitu. Tapi kalau bentuknya uang, pinjam uang diganti uang kemudian dilebihin, itu yang riba. Iya, misalnya gue pinjam dah 100.000 gitu, ntar kalau gue ada duit gue ganti 110. Nah yang 10.000 nya riba. Gitu. Ya jangan ada kalimat nanti menggantinya lebih, itu yang riba. Tapi kalau misalnya spontan nih, ganti terus jadi mungkin dia ada duitnya dikelola kan gitu, ini bagus itu. Kita mau pinjam uang ya, terus sama temen dah, sama siapa aja ya gitu. Terus kemudian kita akan menggantinya melebihi dari pinjaman yang kita pinjam misalnya 100 lah, nanti saya ganti 110 gitu, atau 125 saya ganti gitu. Nah itu kan udah itu bunga namanya. Udah haram yang wujudnya itu. Tapi kalau spontanitas saja, nanti kalau kita misalnya rezeki ganti, nah ini gue bagi lo ya 10.000 atau 20.000, ini bukan bunga, ini rezeki. Nah itu nggak haram, bukan riba, karena awalnya dia nggak ada niat untuk melebihi gitu. Cuman ketika dia mengganti ya ada rezeki atau hal lain karena dia udah ditolong gitu, dibagi itu enggak. Tapi kalau udah dijanjiin jadi riba. Gitu kan, kadang orang wah gue kasih dah nih, nah dia mau ganti lebih. Nah itu yang diharapkan itu. Oke, jadi cukup sekian ya Pak. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Rojudin sudah meluangkan waktu dan memberikan jawaban sangat bagus nih teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Maulana Brisam sebagai mahasiswa Jakarta Global University. Nah, kali ini kita akan mewawancarai seorang masyarakat. Nah, boleh perkenalkan Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fadil Septian. Oke, Mas Fadil, kali ini saya akan memberikan pertanyaan ini buat Mas Fadil. Tolong dijawab pertanyaannya ya Mas Fadil. Ya, bagaimana? Insya Allah saya bisa menjawab. Oke. Apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang menerapkan praktik bisnis tidak halal nih Mas Fadil? Kalau menurut saya ya, kalau untuk kayak praktik
praktik bisnis tidak halal itu resikonya cukup banyak. Cuman salah satu resiko dari praktik yang tidak halal ini ada resiko legal. Resiko legal itu bisa dijelaskan di situ, ada pelanggaran hukum. Banyak negara yang memiliki undang-undang yang mengatur bisnis sesuai dengan standar etika tertentu. Dan ada satu contoh lagi, apabila usaha ini tidak halal, izin usaha ini bisa dicabut jika bisnis ditemukan melanggar regulasi halal tertentu. Oh jadi gitu ya? Iya. Jadi kita Mas Fadil pertanyaannya, perjawabannya. Iya. Oke, makasih Mas Fadil. Sama-sama Mas. Oke, dah. Halo, saya Maulana Brisam, mahasiswa Jakarta Global University dari kelompok 8. Kali ini saya akan mewawancarai seorang masyarakat di daerah Kota Depok. Nah, boleh perkenalkan Ibu, namanya siapa? Ibu Iin. Oke, Ibu Iin. Ya, saya mau ngasih satu pertanyaan nih. Mengapa praktik penipuan dalam bisnis dapat merugikan semua pihak yang terlibat? Karena biasanya dalam setiap bisnis atau apapun itu, biasanya mereka tuh mengharapkan feedback yang positif dari kegiatan tersebut. Jadi kalau terjadi penipuan, ya udah pasti ada pihak-pihak yang dirugikan, karena pasti negatif feedbacknya. Dan bahkan ada yang nggak dapat apa-apa lagi. Bisa nggak Ibu ngasih contoh nyatanya gitu? Ya contohnya kayak penipuan investasi. Jadi orang-orang disuruh investasi, kasih dana sekian dengan keuntungan misalkan 30% dalam jangka waktu 1 bulan, dia akan dapat sekian juta, tapi ternyata cuma ditipu, keuntungan nggak dapat dan uang yang sudah diinvestasikan nggak balik juga, kan merugikan banget. Iya. Jadi jawabannya semua bagus. Ya udah. Terima kasih Bu Iin atas waktunya sudah mau diwawancarai oleh saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Mujafar. Saya dari mahasiswa Jakarta Global University dari Prodi Studi Manajemen. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Jakarta Global University. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Randy Ahmad Damara dari mahasiswa Jakarta Global University. Oke Mas Randy, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Apa saja contoh produk atau jasa yang tidak diperbolehkan dalam bisnis menurut syariat Islam? Itu dalam bisnis menurut syariat Islam tuh contoh produk dan jasa yang tidak diperbolehkan itu salah satunya ada produk haram. Itu tidak boleh memakan babi atau minum alkohol, memakai narkoba. Jadi selanjutnya ada jasa haram, yaitu aktivitas yang mendukung kemiskinan seperti perjudian segala macam lah ya. Terus yang ketiga ada produk merusak atau barang yang dapat membahayakan kesehatan kita dan keselamatan masyarakat seperti senjata tajam ya, gitu. Terus selanjutnya itu ada bisnis riba, itu praktik pinjaman dengan bunga yang dilarang dalam agama ya. Iya. Terus yang terakhir itu yang kelima ada bisnis penipuan. Itu transaksi yang mengandung penipuan atau manipulasi atau ketidakjelasan suatu transaksi gitulah ya. Jadi seperti itu. Oke Mas Randy, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab. Terima kasih juga. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Mujafar. Saya dari mahasiswa Jakarta Global University. Nah, di sini saya ingin mewawancarai seseorang tokoh masyarakat nih. Mas, boleh perkenalkan nama siapa? Baik, perkenalkan nama saya Handika Pranata. Saya dari Depok. Oke, Mas Dika, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Nah, Dika, bagaimana sih cara bisnis dapat menghindari praktik haram dan tetap beretika? Baik, menurut saya sih ada kemungkinan 4. Yang pertama ada integritas, keadilan, bertanggung jawab, dan respect. Itu menurut saya dalam soal yang Anda berikan kepada saya. Mas Dika, boleh kasih contohnya nggak kalau tanggung jawab tuh apa? Gitu. Kalau menurut saya tanggung jawab itu kita kalau melakukan bisnis atau usaha apapun yang kita mulai dari awal, kita juga harus bisa bertanggung jawab di akhir apapun itu hasilnya. Jangan kita memulai dari awal tapi kita nggak ada bertanggung jawab di akhir bisnis kita atau usaha kita. Oke, segitu aja ya guys. Terima kasih Mas Dika udah meluangkan waktunya, udah
menjawab pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan nih, apa sih konsekuensi hukum bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam praktik yang tidak halal? Oke, jadi kalau menurut saya konsekuensi untuk pelaku bisnis yang tidak halal atau haram itu yang pasti konsekuensinya yang pertama itu pencabutan sertifikat halalnya. Ya, terus juga dia pasti ada dendanya dan juga tergantung pada hukum-hukum di negara tersebut. Yang pasti juga kalau dalam konsekuensi pelaku usaha yang tidak halal atau dia melakukan ilegal, yang pasti dia akan kehilangan kepercayaan konsumen. Itu yang pertama. Terus juga yang pasti itu juga masuk dalam jadi rusaklah reputasi dari perusahaan tersebut atau pelaku tersebut gitu kan. Ya itu aja sih menurut saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan nih kayak bagaimana sih peran lembaga pengawas dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal dalam bisnis? Menurut saya, lembaga pengawas itu pastinya akan memantau, mengaudit, dan memberi sertifikat halal kepada produksi usaha. Dan mereka pastinya memastikan untuk produksi standar halalnya. Dapat juga mengedukasi masyarakat agar tahu bahwa standar halal itu sangat penting. Saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana menurut Anda tentang adanya pengaruh budaya konsumerisme terhadap praktik bisnis yang tidak halal? Menurut pendapat saya, dalam keseluruhan pengaruh budaya konsumerisme terhadap praktek bisnis yang tidak halal dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk konsumsi berlebihan, manipulasi harga, penipuan, dan penggunaan bahan-bahan yang tidak. Misalnya juga, dalam beberapa bisnis yang tidak halal, seperti penjualan barang atau layanan yang merugikan kesehatan, membahayakan lingkungan, atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah rendah. Nilai-nilai konsumerisme bisa mempengaruhi perusahaan untuk fokus pada pencapaian laba dengan cara yang lebih tidak etis. Bisnis yang mengejar keuntungan secara instan tanpa memperhatikan dampak sosial atau moral dapat lebih tergoda untuk melibatkan diri dalam praktek-praktek tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau keberlanjutan. Salah satu contoh adalah dorongan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara yang seringkali mengabaikan etika atau nilai moral yang seharusnya dijunjung. Dalam budaya konsumerisme ada kecenderungan untuk mendorong konsumsi yang berlebihan, seringkali dengan mengesampingkan dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang etika bisnis Islami dan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam bisnis. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Permisi Bu, saya Melani Nurindah Saputri dari kampus Global Jakarta ingin mewawancarai, apa boleh? Boleh. Di sini saya kebetulan akan bertanya terkait bisnis ya Bu. Nah, di sini nih saya mau nanya, menurut Ibu tuh strategi apa sih yang diterapkan oleh pengusaha nih untuk mendidik karyawan tentang pentingnya menjalankan bisnis yang halal? Oh, kalau dari pengalaman Ibu ya, kalau dari segi usaha itu kudu rata-rata kudu rajin dia di dalam berjualan. Kita harus tamah-tamah sama orang. Terus kalau belanja kita mencari barangnya yang berkualitas. Dasar dagangan dan makanan kita harus memuaskan konsumen. Terutama kita kalau punya karyawan yang jujur, kita bisa kerjasama baik dengan kita. Jadi kerjasama itu akan langgeng. Segitu aja dari Ibu. Terima kasih. Jadi intinya tuh jujur ya Bu, kalau buka usaha tuh biar halal, biar maju terus usahanya. Ya, jujur, rajin, dan giat selalu, semangat selalu. Kita akan ketemu di sana rezeki kita. Makasih ya Bu, maaf mengganggu waktunya.